sahabat-sahabat, kembali lagi di channel AW Bones Art. Salam satu hobi bonsai santai. Untuk kali ini saya akan membuat konten dan sangat spesial karena ini saya tujukan kepada salah satu subscriber saya, itu channel Andi MS YouTube channel ya. Karena kita sempat berkomunikasi di kolom komentar karena dia sudah semai biji asem itu sebanyak 200 biji, itu jumlah yang gak sedikit. Jadi kalau belum tahu tekniknya, saya rasa itu nanti juga sangat disayangkan ya. Untuk itu dia juga menginginkan supaya saya untuk membikinkan video, maka kali ini akan saya bikinkan video tentang bonsai asem Jawa. Semoga bermanfaat bagi khususnya untuk Andi MS channel YouTube dan untuk teman-teman semua. Oke, kita saksikan. Salam satu hobi bonsai santai. Oke. Ya, untuk awalan ya, untuk membuat bonsai asem Jawa itu banyak sekali cara atau metodenya. Mulai dari biji ataupun cangkok, dan juga mungkin dari dongkelan juga bisa ya. Tapi karena teman subscriber saya dari semai biji, maka kali ini akan saya liput atau mungkin saya kasih tutorial tentang bagaimana ya cara membuat bonsai asem Jawa itu dari semai biji. Karena itu berbeda teknik. Kita ketahui kalau asem Jawa dari biji itu yang menjadi satu kendala terbesar adalah adanya akar tunggal. Karena bonsai akar tunggal itu tidak dipakai, harus dibuang. Tetapi karena ini dari biji ya, kalau tidak tahu tekniknya, maka kalau kita sembarangan untuk memotong, maka juga nanti hasilnya juga tidak baik, atau mungkin malah bibit asem Jawa kita itu bisa mati. Maka dari itu kita harus hati-hati ya. Jadi akar tunggal kita potong, yang kita butuhkan adalah akar serabut yang kita pelihara jadi besar, ataupun itu saya nama itu cabang akar ya. Kalau akar tunggalnya itu saya umpamakan batang akar, akar serabut di atasnya itu kita pelihara jadi besar, maka dia akan menjadi cabang akar. Untuk contohnya mungkin nanti saya kasih contoh, tapi mungkin bukan dari bahan semai asem ya. Untuk contoh akar saja, nanti saya cabutkan mungkin dari rumput atau apa gitu, mungkin itu bisa menjadi suatu perumpamaan. Oke, akan saya kasih contoh bagaimana kita untuk memanfaatkan akar tersebut. Ya, inilah kawan-kawan yang saya sebut sebagai akar tunggal ya. Ini akar yang menghunjam ke atas ini, ke bawah. Ini biasanya panjang sekali ya. Nah, akar ini kalau kita pelihara terus di dalam pot juga nantinya juga nggak kepakai. Atau mungkin kalau kita nggak segera untuk mengasih penanganan, biasanya dia akan menggumpal atau melingkar-lingkar sesuai dengan bentuk pot, maka itu akan mengurangi keindahan. Jadinya akar ini tidak kita perlukan ya. Sebaiknya waktu habis semai biji juga kita ketahui kalau ukuran semainya sudah agak besar, saya dikira juga sudah mampu untuk kita utak-utik akarnya, ya tidak masalah, kita melakukan pemotongannya. Ini yang saya maksud akar tunggal nih. Ini enggak kepakai ya kalau ini. Dan nanti kita potong, hasilnya mungkin dapat saya kasih contoh. Nah, ini akar tunggalnya sudah dipotong. Yang kita manfaatkan cuma akar-akar ini, atau sudah menjadi cabang akar ya. Nah, ini ya, ada banyak teknik ya. Ada yang akar tunggal itu tidak dipotong tapi dibelah.
ada yang dipotong dan nanti cabang akar ini dipelihara dan kemudian baru dibelah, itu juga ada. Kalau asal bibit asemnya udah subur, kita lakukan belah-belah akar juga sudah aman. Yang penting subur dan pohonnya sehat. Dan juga perlu diketahui konsepnya dulu. Kalau kita ingin membuat asam Jawa atau bonsai asam Jawa itu untuk aliran naturalis, maka ya bagaimanapun caranya kita bikin akar itu ya sebaik mungkin ya minimal 3. Kita tentukan mukanya dulu, habis itu kanan kiri akar dan depan cukup 3 saja. Yang ke belakang tidak ada akar tidak apa-apa, kalau ada akar semakin bagus. Tapi kalau kita ingin membuat konsep untuk ekspresionis, maka kita bicara gerak dasar. Untuk ekspresionis kan akar juga tidak begitu dinilai. Akar kita bikin muter-muter gitu tidak masalah, tetapi untuk batangnya biasanya kalau ekspresionis bisa kita bikin meliuk, bisa kita bikin melintir dan lain sebagainya. Jadi konsepnya apa dulu ya, kalau mau bikin naturalis ya usahakan akar ini kita program, kita besarkan itu minimal ada 3 ya, nanti akan mengisi kanan kiri dan depan. Kalau ada 4 yang ada di belakang itu semakin bagus. Kalau ekspresionis ya akarnya dibikin garis ekspresi, atau mungkin nanti saya contohkan untuk akar ekspresionis ya. Kalau untuk naturalis kebetulan di kebun ini saya tidak membuat. Ini contohnya salah satu untuk ekspresionis. Ini bikin meliuk ini. Nah, ini akarnya. Jadi kalau untuk membuat bonsai asam Jawa untuk aliran ekspresionis, untuk akar kita juga nggak begitu ribet ya. Akar tuh mungkin bisa kita tata atau kita bikin melingkar-lingkar, enggak masalah, asal gerak batangnya ini itu harus mempunyai salah satu dari model dari aliran ekspresionis seperti ini, meliuk ya. Mungkin contoh yang lain juga ada. Nah ini akarnya saya biarkan ini melungker istilahnya, tapi untuk batang saya bikin juga meliuk. Jadi kalau kembali lagi, kalau membuat bonsai asam Jawa kita tentukan konsepnya ya. Kalau mau bikin aliran naturalis ya akar itu kita perlu program. Tadi sudah sebutkan, kita pilih 3 akar dominan. Setelah kita potong akar tunggalnya, cabang akar yang keluar kita pelihara, kita besarkan, dan untuk mengisi bagian kanan kiri dan depan, kalau ada belakang juga bagus. Kalau ekspresionis ya tinggal gini, kita ekspos gini juga bisa, yang penting atasnya. Kalau kita bicara gerak dasar ya seperti apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya tentang membaca aliran-aliran ya, ada aliran naturalis, ekspresionis, dan juga surrealis. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas itu. Nah itu untuk Andi MS YouTube channel. Kalau mau sudah semai biji, yang perlu dilakukan pertama adalah kalau sudah tumbuh ya dipelihara sesubur mungkin. Kalau mungkin itu disemai satu wadah ya, nanti kalau sudah agak besar itu bisa dipindah di polybag atau apa. Nanti kalau sudah benar-benar kuat ya perlu akar tunggalnya itu dipikirkan mau dipotong
atau malah diliuk-liukkan seperti ini. Ini masih ada akar tunggalnya juga, dan juga cabang akar mulai saya program, saya liuk-liukkan seperti ini. Nanti tinggal konsepnya aja ya. Kalau bikin bonsai naturalis ya akarnya juga harus disesuaikan. Kalau ekspresionis akarnya bisa diekspos, diputir-puntir kayak gini. Jadi tinggal pilih. Yang penting tentukan dulu konsepnya apa mau bikin bonsainya itu. Kalau sudah tahu konsepnya ya kedepannya tinggal kita ground, dilakukan pembesaran, dan nanti juga untuk pematangan cabang-cabang sampai ranting. Oke gitu, mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa difahami ya. Kalau mungkin kurang paham nanti di kolom komentar kita lanjut lagi. Oke, tetap semangat ya untuk budidayanya. Jangan menyerah, terus belajar. Dan nanti kalau untuk 200 semai biji itu ya, untuk Andi MS YouTube channel itu mau jualan bibit ya, tinggal semai aja, pindah ke polybag, jual bibit. Kalau mau dibikin bonsai ya itu tadi, harus tahu teknik-teknik, tentukan konsep, dan kemudian kita ground. Itu lebih cepat besarnya ya. Untuk pembesaran ya harus kita ground. Kalau di pot itu agak lama kalau asam jawa. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, hobi bonsai santai.